dikembalikan pada kehendak yang sejati, ya. Makanya ayo jangan pernah kita melawan kebenaran. Mari lakukan dengan taat, ya. Orang lebih suka berjalan dalam pengenalan akan dunia daripada pengenalan Allah. Ya kan? Karena tadi yang Simon tadi kan banyak pengikut. Mungkin banyak uang juga dia, makanya dia mau beli karunia Roh Kudus, ya kan? Itu terjadi hari ini. Hati-hati, kita pun juga bisa melakukan demikian. Kalau nggak ngerti, bisa firman Tuhan terjual untuk kepentingan diri dan nama kita. Pekerjaan kegelapan. Makanya firmannya nggak pernah hidup. Hanya tulisan yang mematikan. Kenapa? Orang yang menyampaikan tidak berubah. Karena tulisannya sudah mematikan. Tapi kalau firman yang hidup, itu seperti pedang bermata dua. Dia menusuk saya, memberitakan juga Anda. Kita sama-sama. Dan kalau kita melawan dan saya melawan, saya berusaha dengan Bapa di surga. Paham? Ini hati-hati kita. Makanya kita sungguh-sungguh. Supaya roh Allah kalau kita mau terbuka, roh Allah akan bekerja membawa kita terus pada keserupaan. Makanya kehidupan Kristus terbuka sekali. Dilihat semua orang. Dia menunjukkan bagaimana hidup untuk taat kepada kehendak Bapa. Ya, jangan mau melakukan sesuatu di luar kehendak Allah. Yang ketiga tadi, dia berjalan dalam pengetahuan sendiri. Lalu yang poin yang lainnya, dia ingin mencapai keinginannya. Kita lihat kan tadi Simon waktu dia melihat karunia dicurahkan, dia kepingin dia mencapai keinginannya. Aku beli ya, nanti aku bisa juga. Karena aku udah punya, aku double porsi, dia pikir. Paham? Hati-hati. Ini yang dikatakan Tuhan, sangka dirimu. Ya. Jadi banyak sekali yang sebenarnya harus tersangka. Bukan hanya perbuatan daging, hanya perbuatan dosa, tapi dalam jiwa yang kotor ini banyak sekali racun-racun dalam diri kita yang tersangka. Dan itu melibatkan firman dan Roh Kudus. Makanya kenapa firman harus kelengkap supaya kita bisa menanggulangi. Kalau firmannya tidak tepat, tidak pas, kita tidak bisa. Karena tidak ada pedang roh. Ada dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Ya, ini ayat saya persiapkan. Ibrani 4 ayat 12. Firman itu. Sebab firman Allah hidup. Nah, perkataan Allah itu hidup. Dinamis. Bergerak dan kuat. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia sanggup memisahkan apa? Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya kan? Keinginan jiwa dari manusia lamamu dan keinginan roh dari kelahiran baru yang diberikan Roh Allah. Itu firman yang sejati. Kitab Ibrani ditulis Bapak Ibu terkasih adalah kitab untuk membawa orang-orang yang sudah keluar dari jalan dunia kepada Kristus. Dia diajar untuk hidup. Kitab Ibrani itu khusus kalau mau terus bertumbuh dan meninggalkan hidup lama, kitab Ibrani dibacakan. Tapi kalau kitab Roma tentang dosa-dosa, bagaimana mengulangi dosa, bagaimana mengalahkan dosa dan hidup tidak lagi dalam, lalu kita hidup dalam kebenaran, itu kitab Roma dan Ibrani. Ya, sangat bagus sekali kalau kita baca dengan sungguh-sungguh rutin, dibaca pelan-pelan Bapak Ibu terkasih. Jadi itu pedang bermata dua memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tadi kan Simon ya tahu. Kamu niatmu jahat. Coba baca Roma. Kisah Rasul 8 kita ulangi. Kisah Rasul 8 tadi. Kisah Rasul 8 saya bacakan yang ini aja. Ayat 13, Simon sendiri menjadi percaya, sudah itu dia baptis, ya terus bentar. Lalu ayat 17, lalu keduanya menumpangkan tangan, dia menerima Roh Kudus untuk pada para jemaatnya. Simon melihat 18 bahwa pemberian Roh Kudus jadi pada rasul-rasul dan menumpangkan tangan, ia menawarkan uang pada mereka. Dia mau kawinkan karunia Allah dengan kekuatan jiwanya. Itu pekerjaan kegelapan, Bapak Ibu kasih. Kalau rasul tidak peka, dia lakukan. Tipis sekali Bapak Ibu terkasih. Pekerjaan kegelapan. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Lalu dia berkata, serta berkata, berikan padaku kuasa itu supaya aku bisa, jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tapi Petrus punya kepekaan luar biasa. Petrus berkata padanya, binasalah kiranya uangmu dan bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa kau dapat membeli karunia Allah dengan uangmu. Yang lebih jahat dia katakan begini. 21. Tidak ada bagian atas hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus depan Allah.
orang yang menjual sesuatu atas nama Allah, hati tidak lurus. Dan Petrus oleh hikmat Roh Kudus membedah hati Simon Petrus. Bapak Ibu terkasih, Injil firman Allah itu sangat kaya dan dalam sekali. Dia hidup dan hidup. Makanya ayo jadikan firman ini makananmu. Lebih daripada kau menonton apapun yang patut kau sukai, lepaskan. Karena dia akan menjadi satu yang hidup dan akan memberi kau kekuatan. Hikmat yang benar, bukan kekuatan yang dunia, tapi kekuatan pengertian firman Allah yang benar. Dia akan mampu membuang semua kotoran-kotoran jiwa-jiwa kita yang najis ini, pikiran kita yang licik dan semua yang sia-sia, yang bersifat egosentris, dibuang semuanya. Supaya kita bisa menuruti kehendak Allah. Itu sebabnya kenapa kita disuruh menyembah diri. Jelas sekali Tuhan Yesus tidak pernah berpihak pada pikiran manusia yang lama. Dia ingin manusia mengalami pembaharuan. Ya, pikiran manusia yang rusak tidak bisa diganti. Buang. Kan tidak benar rusak. Bukan diganti, diperbaiki. Ini rusak diperbaiki. Tapi pikiran manusia yang rusak itu dibuang. Manusia lama tap, habisi tap. Ganti manusia baru dengan roh yang baru, paham? Roh yang baru dari roh manusia dihidupin dan roh Allah bekerja di dalamnya. Jadi pikiran yang rusak itu tidak bisa diperbaiki. Tapi harus dibuang, diganti dengan pikiran Kristus yang adalah kuasa firman. Pedang bermata dua yang memisahkan roh dan jiwa hingga manusia bisa membedakan yang mana dari Allah, yang mana dari kuasa gelap. Karena sangat tipis sekali Bapak Ibu terkasih. Ada banyak orang percaya tidak mengerti di mimpi hingga dia bercampur aduk. Buktinya dia nggak pernah bertumbuh. Dia tidak mengenal kebenaran. Dia nggak tahu. Tapi kita mengucap syukur. Gereja Suara Kebenaran membawa kita bahkan dari Bogor untuk menjadi berkodrat ilahi sampai kita mencapai langit baru, bumi baru. Sungguh harta yang tak terhingga. Bapak Ibu terkasih, jangan khawatir dan takut. Meskipun mungkin tidak ada orang yang suka dengan kebenaran sejati, mungkin menyalah-nyalahkan, mungkin beralibi, tidak tepat apapun, jangan dengarkan. Karena firman Allah nggak bisa dibatalkan. Dia akan bekerja dengan luar biasa. Dan titik akhir kita akan melihat orang benar dan orang tidak benar. Selama ini di muka bumi campur. Pernah dengar Tuhan Yesus ngomong, ilalang dan gandum jangan dicabut ilalangnya? Pernah dengar? Nanti kalau dicabut mati. Kita bayangkan, ini ilalang,